Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, perkenalkan nama saya Fairuz Rafif, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 20040111010183. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan beberapa bab atau materi dari kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Dzakirah An-Nafi'ah karangan dari Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Baik, mari kita ke pendahuluan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kenikmatan, serta salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka thariqan yaltamisu fiha ilman, salakallahu bihi thariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya dalam menuju ke surga. Wa ba'du, setelah kita membaca basmalah, hamdalah, serta sholawat dan salam, fahidihi masailu mukhtasaratun, maka risalah atau kitab ini mengandung beberapa masalah yang diringkas min ba'di kutubi Hujjatil Islam Al-Ghazali, dari beberapa kitab yang ditulis oleh Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Man arafaha wa amila biha narjulahu minallah, barang siapa yang memahami dan mengamalkan isi dari kitab ini, maka kami akan memohon kepada Allah ayyakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan. Allah akan menjadikan ia orang yang ahli dalam ilmu zahir atau ilmu yang nyata dan ilmu batin. Wabillahi taufiq, dan kepadanya lah kami meminta pertolongan. Baik, bab yang pertama yang akan saya bahas pada kali ini adalah tentang Arkanul Islam atau tentang rukun-rukun Islam. Arkanul Islam ya khamsah, rukun-rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadatun an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat atau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang kedua wa iqamus shalah, dan mendirikan sholat. Wa ita'uz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa shaumu Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan wa hajjul baiti man istata'a ila sabila, dan beribadah haji bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Tapi semua itu tidak mudah untuk dilakukan karena ada syaratnya, yaitu ma'al ikhlasi wa tasdiqi. Semua itu harus dilakukan dengan ikhlas dan yakin. Faman lam yakun mukhlishon fahuwa munafiq. Barang siapa yang tidak ikhlas karena Allah dalam menjalankannya, maka ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik. Waman lam yakun musaddiqon fahuwa kafir. Dan barang siapa yang tidak mempercayainya, maka ia termasuk ke dalam orang-orang kafir. Dalam kehidupan beragama, tentunya kita harus memiliki fondasi agar kehidupan beragama kita kuat dan tidak gampang goyah. Ada beberapa pembagian rukun agama. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Ketiga rukun ini
sudah tertera di beberapa hadis seperti hadis Arba'in An-Nawawiyah karangan dari Imam Nawawi, dan juga pernah diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an yang terkenal dengan nama hadis Jibril. Ketiga rukun yang tadi itu tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, karena ketiganya memiliki suatu kesinambungan. Seperti yang telah dijelaskan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis salmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu bikum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu semua ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Dari ayat tersebut, para ulama berusaha untuk merumuskan beberapa batasan dari ketiga rukun tersebut. Seperti ulama Izzuddin bin Abdissalam yang mencoba menguraikan dalam kitabnya yang berjudul Subdah Khulasah Tasawuf. Beliau menerangkan, Al-Islamu huwa, Islam adalah qiyamul badani biwadha'ifil ahkam. Islam adalah pelaksanaan beberapa hukum yang dilakukan oleh anggota badan. Wal imanu huwa, dan iman adalah qiyamul qalbi biwadha'ifil istislam. Iman adalah pengakuan tugas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ihsanu huwa, dan ihsan adalah qiyamur ruhi bi musyahadatil malikil alam. Islam yakni kesadaran jiwa untuk selalu melihat kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Wa aslul iman, dan aslinya atau pokok dari iman, anta taqida annallaha, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maujudun, itu ada. Wa annahu ta'ala wahidun, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wala mithla, dan tiada yang serupa. Wala syibha lahu, dan semisal dengannya. Laisa kamitslihi syai'un, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menyerupainya. Wa huwas sami'ul basir, karena ia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Khalaqas samawati wal ardh, ia juga yang menciptakan langit dan bumi. Wa khalaqal mauta wal hayah, ia juga yang menciptakan kematian dan kehidupan. Wa ta'ata wal maksiyah, ia juga yang menciptakan ketaatan dan kemaksiatan. Wa sihhata was saqam, yang menciptakan kesehatan dan penyakit. Wa jami'al kauni wa ma fihi, dan dia yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Wa khalaqal khalqa, dan dia yang menciptakan al-khalqa makhluk, wa a'malahum, dan serta perbuatan-perbuatannya. Wa qaddara arzaqahum, dan dia yang menakdirkan atas rizki, wa ajalahum, dan ajal seseorang, la tazidu, tanpa berkurang, wala tangkusu, dan bertambah. Wala yahdutsu hadithun, dan tidaklah terjadi suatu peristiwa atau kejadian illa kecuali biqodaihi, atas qada, wa qadarihi, dan qadar, wa iradatihi, atas kehendaknya. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah Ta'ala hayyun, itu adalah maha hidup, alimun, maha mengetahui, muridun, maha berkehendak, qadirun, maha berkuasa, mutakallimun, maha berfirman, sami'un, maha mendengar, dan basirun, maha melihat. Ya'lamu khawa'inatal a'yuni, dan dia mengetahui pengkhianatan, wa ma tukhfi, dan penglihatan mata apa yang tersimpan, as-suduri, di dalam dada manusia.
wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan dia yang mengetahui perkara apa yang dirahasiakan dan tersembunyi. Khaliqu kulli syai'in, dialah zat yang maha menciptakan segala sesuatu, wa huwal wahidul qahar, dan dia yang maha esa serta maha perkasa. Jadi meskipun kita eh, menyembunyikan sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain, Allah Subhanahu wa taala tetap saja mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, bahkan di dalam hati dari lubuk yang paling dalam, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam pikiran dan di dalam hati makhluknya. Wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah taala ba'atha sayyidina Muhammadin, mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammadin abduhu wa rasuluh, mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila jami'il khalqi, untuk seluruh makhluk, lihidayatihim, dan memberikan hidayah kepada mereka, ulitakmilihim, dan menyempurnakan kehidupan mereka, ma'asyihim, baik di dunia, wa ma'adihim, dan di akhirat. Wa ayyadahu, dan ia menunjukkan bil mu'jizati, dengan mukjizat al-zahirah, yang tampak atau nyata. Wa annahu, dan sesungguhnya alaihi salatu wassalamu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam shadiqun, adalah kebenaran, fi jami'i ma akhbara bihi, atas apa yang semua disampaikan olehnya, anillahi ta'ala, disampaikan oleh langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, min umril akhirah, baik itu tentang akhirat, wal barzakh, maupun alam barzakh. Wa min su'alil malakaini, begitu juga dengan pertanyaan dari dua malaikat, wa adabil qabri, atas adab kubur, wa naimi, dan nikmat kubur. Wa annal Qur'an, dan Al-Qur'an, wa jami'a kutubillahi, dan kitab-kitab Allah yang lain, al-munazzalati, yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, haqqun, adalah kebenaran. Wal malaikata haqqun, begitu juga malaikat adalah suatu kebenaran. Wal jannata haqqun, dan juga surga adalah kebenaran. Wan naro, dan neraka haqqun, adalah kebenaran. Wa jami'a ma ja'a bihi sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haqqun, adalah benar. Karena sejatinya Rasul memiliki 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil, yaitu sifat siddiq atau jujur, sifat amanah dapat dipercaya, dan tablik menyampaikan, serta fatonah cerdas. Serta sifat mustahilnya yaitu kadhib, berbohong, tidak mungkin seorang Rasulullah itu berbohong, dan khianah, berkhianat, tidak mungkin seseorang Rasulullah itu berkhianat, dan kitman, menyembunyikan, tidak mungkin seorang Rasulullah itu menyembunyikan sesuatu, dan baladah, dan tidak ada seorang Rasul yang bodoh. Bab selanjutnya yaitu tentang furudul wudhu, atau tentang fardu-fardunya wudhu. Furudul wudhu sittah, fardu-fardunya wudhu itu ada 6. Al-awalu niyat, yang pertama adalah niat. Wasani, dan yang kedua ghuslu, membasuh al-wajhi, membasuh wajah. Wahadduhu min manabiti sya'ri roksi, adapun batasan dari tempat tumbuhnya rambut, ila muntaha, hingga tumbuhnya gigi bawah bagian belakang, al-lahyaini wadhaqani tulan, hingga ke janggut. Asalis, dan yang ketiga adalah ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan, ilal mirfaqaini, hingga ke siku-siku. Ar-rabi', dan yang keempat adalah mashu syai'in
membasuh sebagian min basyarati ro'si, sebagian kepala atau rambut, au sya'rin fi haddihi, atau minimalnya adalah satu rambut di bagian batasannya. Al-khamisu, dan yang kelima, waslur rijalaini, membasuh kedua kaki, ma'al ka'baini, hingga kedua mata kaki. Sadisu at-tartib, dan yang keenam adalah tertib. Jadi ketika berwudu, saudara-saudara tidak bisa langsung ke misalnya membasuh kedua kaki, tidak bisa, karena salah satu fardunya adalah tertib, mulai dari membaca niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh sebagian kepala, dan membasuh kedua mata kaki. Bab yang selanjutnya adalah wajibatul husla, ataupun hal-hal yang menjadikan perkara wajibnya mandi. Wa in kana, dan jikalau alaihi, seseorang janabatun, dalam keadaan mempunyai janabah atau hadas besar, min mujama'atin, disebabkan dari berhubungan, au khuruji maniyun, atau keluarnya mani, binaumin au ghairihi, dengan secara tidur ataupun yang lainnya, lazimahu, maka diwajibkan ia ghuslu, untuk mandi, jami'i badanihi, dan membasuh semua badannya, ma'aniyati, dengan niat, raf'il janabati, dengan niat mandi besar. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkara yang mewajibkan untuk mandi ada 6. Yang pertama adalah masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan. Yang kedua adalah keluarnya sperma atau mani. Dan yang ketiga adalah haid. Yang keempat adalah nifas. Yang kelima adalah melahirkan. Dan yang keenam adalah meninggal. Jadi apabila kaum muslimin dan muslimat mengalami hal-hal yang telah disebutkan tadi, maka diwajibkan baginya untuk mandi junub, ataupun mandi untuk menghilangkan hadas besar, dengan cara membasuh seluruh badannya dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan membaca niat ketika mandi. Dan fardunya mandi itu ada 2. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Bab selanjutnya yaitu tentang nawaqidul wudu, atau hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Wayang kudul wudu'a, dan hal-hal yang membatalkan wudu itu adalah al-khariju mina ahadis sabilaini, yaitu keluarannya sesuatu dari 2 jalan, al-qubuli, kubul, awid duburi, ataupun dubur, ala makana, dari tempat asalnya. Wayang kudul wudu, dan yang membatalkan wudu yang kedua, zawalul aqli, yaitu hilangnya akal, binaumin, dengan tidur, au ghairihi, ataupun semacamnya, illa nauma, kecuali tidurnya mumakkinin, yaitu tempat tidurnya menetap, maka ada tahu minal ardi, tempat tidurnya menetap di bumi. Wayang kudul wudu, dan hal yang dapat membatalkan wudu yang ketiga adalah masu kubul, menyentuh kubul, au duburi, ataupun dubur, adamiyin, anak Adam, minhu, dirinya sendiri, au min ghairihi, ataupun orang lain, mibatni kafihi, dengan telapak tangan, wabutunil asba'i, ataupun dengan jari-jari. Wayang kudu wudu'a, dan yang selanjutnya hal yang membatalkan wudu adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa amra'atin, bertemunya dua kulit antara laki-laki dan wanita.
kabiroini, di mana yang telah dewasa, ajnabiyaini, ataupun bersentuhan, bila tanpa hailin, tanpa penghalang, illa kecuali zufron, kuku, au sya'ron ataupun rambut, au sinnan ataupun gigi. Fala yang kudul wudu, maka tidak membatalkan wudu. Berbicara tentang perkara yang mewajibkan mandi tadi, sebenarnya ada 3 macam air yang bisa keluar dari kemaluan laki-laki. Yang pertama adalah air mani. Air mani adalah air putih yang kental yang tersendat-sendat ketika keluarnya, disebabkan dengan syahwat dan disertai dengan kelezatan dan diiringi dengan kecapean dan kepuasan. Hukum dari air mani adalah suci, tetapi tetap diwajibkan untuk mandi. Yang kedua adalah jenis air madhi. Air madhi adalah air putih yang lengket dan keluarnya ketika menanjaknya syahwat tanpa sempurna. Hukumnya adalah membatalkan wudhu dan najis. Jadi apabila pakaian saudara terkena air madhi, maka tidak bisa digunakan untuk sholat. Dan yang ketiga adalah air wadhi. Air wadhi adalah air putih yang tebal serta keruh yang keluar setelah kencing atau ketika dalam keadaan kecapean, ketika sedang membawa benda yang berat misalnya. Dan untuk materi selanjutnya yaitu tentang syurutus sihatus sholah, atau tentang syarat sahnya sholat. Wa yushtaratu li sihhatis sholah, dan disyaratkan agar sholat tersebut bisa dibilang sah, yaitu ma'rifatu dukhulil waqti, itu mengetahui masuknya waktu sholat, biyaqinin, dengan yakin, au ijtihadin, atau dengan ijtihad, au ghalabati dhon, atau dengan sangkaan. Fa'in sholat, apabila seseorang sholat ma'asyaki, dengan ragu-ragu, lam tasihha sholatuhu, maka sholatnya tidak bisa dibilang sah. Kemudian wa yushtaratu ma'rifatul qiblah, yaitu mengetahui arah kiblat. Kemudian wayajibu, diwajibkan, satrul aurati, untuk menutup aurat, bisa tirin, dengan baju atau kain, tohirin, yang suci, mubahin, dan mubah. Kemudian wayajibu, dan diwajibkan, raf'un najasah, untuk menghilangkan najis, minas thawbi, dari pakaian, wal badani, dan badan, wal makani, dan tempat yang akan dilakukan untuk sholat. Jadi ketika kita akan melakukan sholat, wajib bagi kita untuk menghilangkan terlebih dahulu hadas, baik itu hadas kecil dan hadas besar, dalam pakaian, badan, dan tempat yang akan kita lakukan untuk sholat. Kemudian wayajibu al-qadiri, yaitu diwajibkan untuk mengetahui fardu-fardu ayusolli, fardu-fardu sholat, al-fardu qa'iman, karena dalam fardu-fardu sholat tidak ada yang hukumnya sunnah. Kemudian tentang syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu ada 6. Yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat suci dari haid dan nifas, yang kelima sampainya dakwah atau ajakan Islam, yang keenam selamatnya panca indera, karena salah satu dari syarat wajib sholat yaitu berdiri bagi yang mampu. Bab selanjutnya yaitu tentang furudus sholah, atau tentang fardunya sholat. Furudus sholah, adapun fardunya sholat, yang pertama adalah an-niyah, niat. Yang kedua adalah wa takbiratul ihrami ma'an niyah, yaitu takbiratul ihram yang di dalamnya disertai dengan niat. Wa qiraatu, dan membaca al-Fatihah
Al-Fatihah bil basmalah dengan basmalah. Watasdidatil arba'a asyrota, yang di dalamnya eh, terdapat 14 tasdid jumlahnya. Ikhroji, dan eh, mengeluarkan ad-dodi, huruf dhot, minad dhoi, dari dho. Walaisa, karena tidak ada fil fatihati, dalam al-fatihah, do'un, huruf do. Summa, kemudian ar-ruku', ruku'. Wayajibu, diwajibkan, anyan haniyah, untuk condong atau membungkuk, bihaitsu, dengan kedua tanalu, telapak tangan, rohatahu rukbataihi, terletak di lutut, atau jadi ketika ruku kedua telapak tangan berada di lutut. Wa inna, dan tumakninah, fihi, di dalamnya, wujuban, diwajibkan, hatta eh, sehingga taskuna a'dha'uhu, tenang anggota badannya. Summa kemudian al-i'tidalu, i'tidal. Wayat innu, dan tumakninah, fihi, di dalamnya, wujuban, juga diwajibkan. Summa kemudian sujudi, sujud, marota ini, sebanyak 2 kali. Wal julusu, dan duduk, bainas sajdata ini, di antara 2 sujud. Wayat inu wujuban, dan tumakninah diwajibkan, fi kullin, di dalamnya. Wayaf alubaki rakaati kadhalik, seperti itu juga yang dilakukan pada rakaat-rakaat selanjutnya. Wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudi wa qabla salami fardu. Wassalatu ala nabiyyi, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da tasyahudi, setelah duduk tasyahud, wa qabla salami fardu, dan sebelum salam itu hukumnya wajib. Wassalamu minas sholati fardun, dan salam minas sholati, dari sholat, fardun, hukumnya adalah wajib. Wa aqallu salami, dengan membaca salam, assalamualaikum. Wa aqallu tasyahudi, dan adapun ketika duduk tasyahud, kita minimal membaca, diwajibkan, at-tahiyatullah, minimal, yaitu penghormatan Allah. Seperti salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu wahai Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta rahmat dan barakah atasnya. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan bagi kami dan para hamba Allah yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kami percaya bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Wa kullu sholati ala Nabi SAW, dan setidaknya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Muhammad. Wayan bagi an ya'tiya, dan hendaknya untuk melakukan bisunani, sunnah-sunnah, jami'iha, di dalamnya, wahiyya kathiratun jiddan, karena di dalamnya terdapat banyak sekali sunnah. Jadi dalam sholat itu terdapat banyak sekali kesunahan. Dan ketika sholat, wayan bagi, hendaknya al-i'tina'u bil ikhlas, kita menjaga keikhlasan. Wahwa seperti al-amalullahi wahdah, yaitu beribadah semata-mata hanya untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wayan ba'il huduri, dan kita harus hadir ketika sholat. Wahwa, yaitu maksudnya, an ya'lama,
mengetahui biha yaqulu wa yaf'alu, apa yang diucapkan dan gerak apa yang akan dilakukan. Wal khusyu'u, dan khusyuk, bahwa yaitu sukunul a'dha'i, tenangnya anggota badan, wa hudurul qalbi, dan hadirnya hati, wa tadabbaru, serta memahami al-qiraati, bacaan, wa tawaffuhuma, dan memahaminya. Fa innama, karena yataqabbalallahu, sesungguhnya Allah, minas sholati biqadril huduri, menerima sholat seseorang itu tergantung seberapa banyak ia melakukannya. Wa yahrumur riya'u, dan haram hukumnya untuk riya fi sholati, di dalam sholat, wa ghairiha, dan selainnya. Wa huwa, maksudnya, al-amalu, beramal, diajak linasi, hanya karena ingin dipandang oleh manusia. Kemudian bab selanjutnya yaitu tentang mubatilatus sholat, atau hal-hal yang membatalkan sholat. Wa yubtilus sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat yaitu ada al-kalamu amdan, yaitu berbicara dengan disengaja meskipun hanya ada 2 huruf. Wanasiyan ingkathuro, atau ia lupa kalau ia berbicara dengan banyak. Wa yubtiluha, dan berbuat al-amalu kathiru kathalasi khutuwatin, berbuat banyak gerakan seperti berjalan sebanyak 3 langkah. Wal aklu wasyurba, ya, dengan makan dan minum. Mangkisyaful aurati, dan terbukanya aurat. In lam tastur halan, tapi tidak langsung ditutup. Wabuku'un najasati, dan kejatuhan najis. In lum tulqa, tapi tidak langsung halan. Min ghairi hamlin, tidak langsung dilempar ataupun dibuang. Wa yubtiluha sabqul imami, dan membelakangi imam, biruknaini fi'liyaini, dengan 2 rukun fi'il tanpa adanya zuhur, tanpa adanya udzur. La tasihhus shalah, dan tidaklah sah salatnya, khalfa kafirin, orang yang salat di belakang orang kafir, wa mra'atin, di belakang orang perempuan, wa khunsa, dan unsa. Bab selanjutnya yaitu tentang sholatul jum'ah, atau sholat Jumat. Wal jum'atu fardu ainin ala kulli muslimin dzakarin. Sholat Jumat itu hukumnya fardu ain bagi setiap orang muslim laki-laki. Hurrin hadirin, dan muslim laki-laki yang merdeka dan hadir atau bermukim. Bila udhrin syar'iyyin kalamarodi wal matori, serta tidak ada udzur atau halangan syar'i seperti sakit dan hujan. Wa min syurutil jum'ah, dan adapun syarat-syarat dari salat Jumat, yang pertama adalah al-khutbatani, 2 khutbah. Wa arkanuha, yang rukun-rukunnya yaitu hamdulillahi ta'ala, yaitu mengucapkan hamdalah. Yang kedua adalah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal wasiyatu bittaqwa, dan berwasiat tentang ketakwaan. Wa qira'atu ayatin minal qur'ani, dan membaca ayat dari Al-Qur'an, mufhimatin, yang mudah untuk difahami, fi ihdahuma, di salah satu dari 2 khutbah. Wa du'a'u, dan mendoakan lil mu'minin, bagi orang mukmin, fil akhirah, di akhirnya.
Wayajibu dan diwajibkan an yakhtuba untuk khotib dalam melakukan khutbah qaiman berdiri, mutatahhiron dan dalam keadaan suci, masturun masturul aurat dan juga menutup aurat. Wayajibu dan diwajibkan al-julusu untuk duduk bainahuma di antara kedua khutbah fauqatuma ninati seperti ketika tumak ninah as-sholati di dalam sholat wal muwalah dan seterusnya. Bab selanjutnya yaitu tentang sholatul jamaah wan nafalah, atau tentang sholat jamaah dan sunnah. Wa sholatul jamaah dan adapun sholat berjamaah, sholatul janazah dan sholat jenazah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Wal aidani dan adapun sholat idul yang jumlahnya ada dua, yaitu sholat idul fitri dan idul adha, wal kusufani dan khusuf, yaitu khusuf komar dan khusuf syams, wal witru dan sholat witir, sunanun muakkadun, hukumnya adalah sunnah muakkad. Wa kadza rawatibus shalah dan begitu juga dengan sholat rawatib, wadduha dan sholat duha, wat tarawih dan sholat tarawih. Sunanun laha fadlun wa thawabun azimun. Hukumnya juga sunnah dan di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Bab selanjutnya yaitu tentang babus shaum atau tentang berpuasa. Wa ammas shaum, adapun ibadah puasa, bahwa yaitu thilithu arkanil Islam, termasuk ke dalam rukun Islam yang nomor 3, fahuwa yaitu imsakun ma'rufun ala wajhin mahsusin. Itu suatu penahanan yang sudah diketahui atau menahan dari segala perkara yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Wa minhun niyatu, dengan cara atau niat likulli tertentu yaumin di tiap harinya, wa tabayyituha minal laili, dan harus berniat setiap hari dari menginapkannya dari waktu malam hari. Wal imsaku, dan adapun menahan anil mufattirati, dari perkara minat ta'ami yang membatalkan puasa seperti makan, wasyarabi dan minum, wal jima'i dan jima atau berhubungan, wal istimna'i atau mengeluarkan mani, bimubasyarah secara langsung, wal istisqaati dan meminta agar muntah, bil ikhtiyari dengan secara dipaksa atau disengaja. Min tamamis shaum, adapun kesempurnaan di dalam puasa, kaful jawarihi amma yakruhullahu ta'ala, yaitu menahan atau mencegah anggota badan dari perkara atau perbuatan yang Allah tidak menyukainya. Minal a'dha'i as-sab'atil lati dzikruha, dari ketujuh anggota fafil hadithi, yang disebutkan dalam sebuah hadis, khamsun yuftirna shaima, ada 5 perkara yang menghilangkan pahala saat puasa. Yang pertama adalah al-kadzibu, berbohong, wal ghibih atau ribah, wan namimatu dan adu domba, wal yaminul kadzibah dan sumpah palsu, wan nadharu bisyahwatin atau melihat sesuatu dengan syahwat. Wa min tamamis shaum, dan adapun kesempurnaan lain dalam berpuasa,
taharri al-iftari ala halalin, yaitu mencari makan untuk berbuka puasa dengan cara yang halal. Wa adamul istiktsari, yaitu tidak terlalu banyak ketika makan. Wayan bagi, dan seharusnya al-istiktsari minas saumi, ketika berpuasa, la siyama al-ayyamu, lebih-lebih berpuasa pada hari-hari al-fadilatu fi syar'i, pada bulan-bulan tertentu. Wallahu a'lamu wabillahi taufiq. Wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui, wabillahi taufiq, dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Bab selanjutnya adalah babu zakah atau tentang zakat. Wa amma zakah, adapun ibadah zakat adalah wahiyya robi'u arkanil Islam, yaitu termasuk rukun Islam yang nomor 4. Fayajibu alal muslimi ma'rifatu anwa'i al-amwali al-wajibati fiha. Maka wajib bagi setiap orang muslim untuk mengetahui macam-macam harta yang wajib dizakati di dalamnya. Wahiyya, yaitu an-na'amu, binatang ternak, wan naqdani, emas, wat tijaroh, perak atau uang, warrokazu, perniagaan, wal ma'dinu, barang temuan, wal mu'asyaratu, dan barang galian. Wahia, yaitu al-hububu, biji-bijian, wathimaru, dan buah-buahan. Fala zakata, maka tidak diwajibkan dalam zakat, fiha siwan na'ami as-sa'imah, hewan ternak kecuali digembala pada rumput yang mubah. Wa yushtarotul haululaha, dan disyaratkan harus lewat setahun untuknya. Wa kadzalika, begitu pula yushtarotu, pada emas, lin nuqudi wa tijarah, dan perak. Wa yushtarotu fi hadhil anwa'i an-nisabu aidan, perniagaan, dan diharuskan juga pada bagian ini wajib sampai ke nisabnya. Wa wajibun naqdaini, dan diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, wat tijaroh, emas dan perak, rubu'ul ushri, yaitu sebanyak seperempat. Wa wajibul hububi, dan di dalam tanaman biji-bijian, wathimaro, dan buah-buahan, allati suqiyat, yang disirami dengan alat bantu, bimu'natin al-ushru, yaitu sebanyak setengah sepersepuluh. Wabighairi, tetapi jikalau tanpa ma'unatin, tanpa pertolongan atau tanpa alat bantu, al-ushru, maka sebanyak sepersepuluh. Wa zakatul fitri, dan adapun zakat fitri, wajibatun, wajib, ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim, idza fadulat, jikalau lebih dari makanannya, anqutihi wa quti mayyaqutuhu yaumal aidi wa lailatahu, jikalau lebih dari makanan pokoknya dan makanan pokok orang yang wajib dinafkahinya pada hari raya dan malamnya. Arba'atu amdadin, yaitu sebanyak mengeluarkan 4 mud, bimuddin Nabi SAW, dengan mudnya Nabi Muhammad SAW. Watajibun niyatu fil jami'i, dan wajib untuk berniat secara keseluruhan,
wala yajuzu, dan tidak boleh zakat tersebut ayyasrifa, ditasyarufkan atau disalurkan, ayyasrifa zakata, zakat, wal fitrah, dan fitrah, illa ila hurrin muslimin, kepada orang yang merdeka muslim, muttasifin, yang disifati bisifati ahadi al-asnafi at-thamaniyah, yang disifati dengan salah satu golongan dari 8. Yang pertama adalah kal fakiri wal miskini, yaitu fakir dan miskin, wa kaunuhu ghairu hashimiyin, dan bukan termasuk dari golongan Bani Hashim, wala mutalibiyin, dan bukan termasuk dari golongan Bani Muthalib, wala maulan lahum, dan bukan tuan dari mereka. Wayajibu isti'abu al-mawjudina minhum, dan wajib untuk meratakan zakat kepada mereka yang ada dari golongannya. Sekian pembahasan bab dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Alhamdulillah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.